materi pembelajaran pada kesempatan ini? Saya, Bu. Apa? Hari ini kita akan belajar tentang konsep fluida. Konsep fluida. Nah, dalam konsep fluida itu kita terbayang ada 3 benda di sana. Siapa yang tahu apa aja sih 3 benda itu? Saya, Bu. Ya, Bu Tiara, boleh. Ini Ibu ada teka-teki nih. Nah, siapa yang bisa melengkapinya? Itu Tiara atau Rifko? Saya, Bu. Tiara, boleh. Saya. Nampak, Bu. Sabun, Bu. Ini lagi. Aplaus untuk Tiara. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, Ibu mau nanya nih, ada nggak yang pernah lihat air terjun? Air terjun ini pasti dia mengalir dari atas ke bawah. Kenapa demikian? Karena konsepnya air mengalir dari atas ke bawah. Karena apa? Ada yang tahu lagi? Karena konsep air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, Bu. Ada lagi? Oke, benar sekali. Nah, karena sifat air itu kayak mengikuti alurnya, kayak kita dan dia. Apa? Karena air itu benda cair. Nah, contoh yang kedua, di sini ada yang punya motor? Ada, Bu. Pernah nggak motornya itu kadang kalau dinaikin nggak enak atau gimana? Bannya gembes atau gimana? Nah, itu apa yang Anda lakukan jika ban motor itu gembes atau bocor? Buang bengkel. Nah, dengan apa? Ya, pompa. Nah, dalam pompa itu terdapat termasuk dalam konsep fluida. Pinter anak-anak semua. Di sini ada yang pernah ulang tahun? Pernah semuanya, Bu. Iya. Maksudnya pesta ulang tahun. Pernah, Bu, tapi biasanya enggak. Sana ada balon nggak? Ada. Nah, kenapa balon itu bisa besar? Karena masuk satu tangan. Itu termasuk contoh dari gas. Dengan adanya tekanan, kan kita mengembus balon ke dalam balon, memasukkan gas ke dalam balon, maka balon itu akan besar. Nah, di bawah. Oke, dari beberapa contoh tadi, pasti kalian sudah tahu nih apa aja pengertian dari tekanan hidrostastika, hukum hidrostastika, hukum Pascal, hukum Archimedes. Nah, siapa yang tahu pengertian dari tekanan? Saya, Bu. Oke, Tiara. Tekanan adalah besarnya gaya yang bekerja pada setiap satuan luas. Oke, betul sekali. Aplaus untuk Tiara. Siapa yang tahu pengertian tekanan hidrostatika? Saya, Bu. Oke, Sali. Oke, tekanan hidrostatis dilanjut dari adalah tekanan dari zat cair yang ke semua arah pada suatu benda, Bu. Oke, mantap sekali. Kemudian apa hukum hidrostatika? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Oh, Nelly boleh. Hukum hidrostatika adalah semua titik yang terletak pada kedalaman yang sama, maka tekanan hidrostatikanya sama. Oke, betul. Aplaus untuk Nelly. Apa itu hukum Pascal? Saya, Bu. Oke, Rifka boleh. Tekanan yang diberikan pada zat cair di
Setiap benda yang tenggelam dalam fluida akan mendapatkan gaya apungan ke atas sebesar berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Oke, ampun untuk Alma. Ampun untuk kita semua. Yeay. Baik anak-anak sekalian, dari kita belajar tentang konsep fluida, di sini Ibu akan menyampaikan apa sih tujuan kita belajar tentang konsep fluida ini. Nah, yang pertama itu kita dapat mengaplikasikan hukum hidrostatika dalam penyelesaian permasalahan. Lalu yang kedua, menerapkan konsep tekanan hidrostatis untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Yang ketiga, menerapkan hukum Pascal untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dan yang keempat, mengaplikasikan hukum Archimedes dalam penyelesaian permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Ibu akan membagikan kalian beberapa kelompok. Coba berhitung dari Ananda Sari. 1, 2, 1, 2. Lanjut saja. 3. Ulangi, Sari. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Baik, Ibu akan membagi menjadi dua kelompok. Yang ganjil bergabung dengan yang ganjil, yang genap bergabung dengan yang genap. Dipersilakan. Baik, sudah dibentuk kelompoknya? Sudah, Bu. Bu. Kelompok yang ganjil yang mana? Ini Bu. Oh, yang di depan, yang genap yang di belakang. Iya, Bu. Oke, baik. Selanjutnya Ibu akan membagikan LKS pada setiap kelompoknya. Ini yang untuk kelompok ganjil dan ini untuk kelompok genap. Terima kasih, Bu. Ya, baik, sudah Ibu bagikan LKS-nya, sudah dibaca semuanya? Sudah, Bu. Nah, untuk kita melakukan percobaan, ada nggak dari anak-anak yang telah membaca LKS ini timbul pertanyaan tentang percobaan yang akan kita lakukan untuk sesi selanjutnya? Ada? Iya, Jazira, dipersilakan. Kenapa benda bisa mengapung? Iya, kenapa benda bisa mengapung? Itu Archimedes ya? Iya, Bu. Oh ya. Baik, untuk percobaan yang akan kita lakukan itu kita akan melakukan percobaan dari konsep hukum Archimedes. Mengapa benda bisa mengapung, benda bisa melayang, dan benda bisa tenggelam. Untuk itu kita akan melakukan percobaan hukum Archimedes untuk mengapung, melayang dan tenggelam menggunakan telur, kemudian garam. Baiklah anak-anak, di sini kita akan melakukan percobaan. Siapa yang tahu kita akan melakukan percobaan apa? Sesuai hipotesis Bu, ada tenggelam, melayang, mengapung. Nah, benar yang dikatakan Gizi. Nah, ada yang tahu kan alat dan bahannya di sini mana aja? Telur, garam, air. Itu apa? Tunjuk tangan siapa yang mau menyampaikan? Ya, Nikola silakan. Untuk bahannya ada telur, garam, sama air. Untuk alatnya ada sendok. Nah, iya benar. Baiklah, langsung saja kita lakukan percobaan. Ibu mempunyai 3 buah telur. Nah, di sini Ibu menyediakan 200 ml air pada masing-masing tempat ini yang diisi air. Lalu Ibu letakkan telur ke dalam air yang tidak berisi garam. Nah, maka telur itu akan tenggelam. Selanjutnya, perhatikan lagi, jika Ibu memberikan garam 1 sendok ke dalam air yang berisi 200 ml ini, dan selanjutnya kita masukin telur ke dalam air yang berisi garam 1 sendok tadi. Kita perhatikan. Nah, dia akan melayang. Selanjutnya, Ibu letakkan 2 sendok garam yang ukurannya lebih banyak. Apa yang terjadi?
masukkan. Nah, telur itu mengapung. Bisa dilihat, perhatikan Ananda semuanya. Wah, keren. Nah, bagaimana konsep fluida? Baiklah, Ananda udah diperhatikan bagaimana telurnya ada yang tenggelam, melayang, dan mengapung. Nah, selanjutnya buka lembar LKS, lalu Ananda isi tabel percobaan. Ibu beri waktu 5 menit untuk masing-masing kelompok menjawab tabel tersebut. Baik, Bu. Baik anak-anak, setelah kita melakukan percobaan tadi, nah siapa yang bisa menyimpulkan dari percobaan kita tadi? Nah, dipersilakan kepada Didi. Ya, Bu. Nah, jadi dalam percobaan telur itu massa jenis telur lebih besar dari massa jenis air. Itu untuk benda yang tenggelam. Kemudian untuk benda yang melayang, massa jenis telur sama dengan massa jenis air. Kemudian untuk benda terapung, massa jenis telur itu lebih kecil dari massa jenis air. Bagus. Kita beri tepuk tangan kepada Didi. Nah, kita kan sudah tadi belajar tentang konsep fluida. Nah, kita sudah tahu apa itu namanya tekanan hidrostatika, hukum hidrostatika dan hukum Pascal dan hukum Archimedes. Nah, kepada anak-anak siapa yang bisa menyimpulkan materi kita tadi? Saya, Bu. Nah, dipersilakan kepada Nada. Saya akan menyimpulkan konsep fluida yang dimana yang pertama tekanan didefinisikan sebagai gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu bidang dibagi dengan luas bidang tersebut. Nah, lalu yang kedua, hukum hidrostatika mengatakan semua titik yang terletak pada kedalaman yang sama maka memiliki tekanan hidrostatika yang sama. Lalu yang ketiga, tekanan hidrostatis merupakan tekanan yang hanya diakibatkan berat fluida. Makin tinggi zat cair dalam wadah maka makin berat zat cair tersebut, sehingga makin besar tekanan yang dikerjakan zat cair pada dasar wadah. Lalu pada hukum Pascal mengatakan bahwa tekanan yang diberikan kepada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Nah, pada hukum Archimedes berbunyi sebuah benda yang mencelup sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas atau gaya apung yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkannya. Nah, benar Nada. Nah, mari kita beri tepuk tangan kepada Nada. Nah, setelah kita mempelajari materi dan kita sudah tahu kan apa itu hukum tekanan dan yang lebih kita rumuskan itu hukum Archimedes, yaitu di dalam konsep fluida. Nah, maka berakhir pelajaran kita hari ini, maka tugas untuk besok kita masuk kepada materi selanjutnya yaitu fluida dinamis, yaitu ada pembagiannya yang dimana hukum kontinuitas dan hukum Bernoulli. Nah, untuk anak-anak jangan lupa belajar ya, nanti ada sesi pertanyaan. Baik, Bu. Maka kita selesaikan pembelajaran hari ini. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.